Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan. Dan topik hari ini kita akan berbicara tentang orang mati menguburkan orang mati. Ya, sebuah topik yang mungkin bagi telinga saudara cukup kontroversial. Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini ada banyak teman-teman saya yang tiba-tiba meninggal. Ya, ada yang baru dia dibikinin mie oleh anaknya, ya baru dipijetin oleh anaknya. Tiba-tiba ketika mie-nya sudah jadi mau diberikan kepada bapaknya, teman saya ini tiba-tiba sudah tidak ada, sudah meninggal. Lalu ada teman lainnya yang baru kemarin beberapa hari masih ketemu, tiba-tiba sudah tidak ada, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan ada teman-teman pelayanan yang mempercayai mujizat. Ya, mujizat itu seperti semudah memetik lombok di pohonnya, ya. Kan tahu kan pohon lombok itu atau pohon cabai itu kan pendek dan mudah sekali dijangkau. Tetapi ketika kesehatannya tidak dijaga dengan baik, ya, dan dia mengalami sakit karena masalah di dalam tubuhnya, tetap saja dia meninggal dengan cepat. Saya selalu tertarik dengan perkataan Tuhan yang berikut ini, yang berkaitan dengan kematian. Dan sikap orang yang mau melayani Tuhan, ini penting sekali yang mau saya tekankan dalam khotbah ini. Ini ada terminologi aneh yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita semuanya. Oleh sebab itu saya dorong saudara untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 21-22 dan Lukas pasal 9 ayat 58 sampai 60. Di situ Tuhan berkata, satu dari para murid berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku untuk terlebih dahulu pergi dan menguburkan ayahku." Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri." Sedangkan di Lukas pasal 9, Yesus pun berkata kepadanya, "Rubah mempunyai lubang untuk tinggal dan burung-burung di udara mempunyai sarangnya, akan tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk beristirahat." Yesus berkata kepada seorang yang lainnya, "Ikutlah aku." Akan tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dan menguburkan ayahku terlebih dahulu." Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi kamu harus pergi dan memberitakan tentang kerajaan Allah." Saudara, kita perlu bertanya, apa kaitan Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 yang merupakan pernyataan Tuhan tentang kondisi ekonominya, ya. Beliau ini sangat miskin sampai dikatakan, diumpamakan serigala aja punya liang untuk tempat tinggal anak-anaknya, untuk dia beristirahat. Burung mempunyai sarangnya untuk dia bertelur, untuk dia beristirahat. Tetapi anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus sendiri, itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya atau untuk beristirahat. Artinya tidak punya rumah. Ya, rumahnya adalah ya dunia ini, dia keliling-kelilingi gitu. Ya, rumahnya ini ya taman, ya padang gurun, tempat beliau itu berkeliling-keliling. Dengan Lukas pasal 9 ayat yang ke-59 sepertinya ada kontradiksi, ya. Nah, Tuhan menasihati para muridnya yang mau mengikuti beliau untuk berani mengikuti Tuhan secara totalitas, ya, sepenuh hati harus berani diberikan kepada Tuhan. Tetapi ada orang muda yang meminta izin menguburkan ayahnya yang tentu baru diterima, maksudnya kabarnya itu baru diterimanya, bahwa kematian ayahnya itu mendadak begitu, ya. Nah, ketika si anak muda itu walaupun dia terus bertekun mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan, lantas anak muda itu meminta izin kepada Tuhan untuk pulang ke rumah sejenak untuk menguburkan ayahnya. Tetapi Tuhan mengkonfrontir si anak muda yang sedang berduka itu dengan menyarankan tidak perlu pulang melayat atau mengubur ayahnya terlebih dahulu. Kalimat Tuhan tersebut itu sebetulnya bukan berarti bahwa Tuhan mengajarkan kurang ajar atau durhaka kepada orang tua, tetapi Tuhan sedang melatih dan menguji si anak muda tersebut untuk memutuskan mana yang lebih diprioritaskan, ya, mana yang lebih penting di dalam hidup ini. Nah, pada umumnya ada dua bapa dalam kehidupan rohani seorang Kristen modern, ya. Yang pertama adalah Bapa Surgawi, itu sudah pasti dan kita semua mengerti siapa Bapa Surgawi. Bapa segala roh yang seharusnya setiap kita itu mengabdi atau berbakti dan beribadah kepada beliau.
Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8 dan Matius pasal 4 ayat 10 dikatakan, lalu Yesus menjawab, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya kamu harus berbakti. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan ketika iblis mencobai Tuhan Yesus untuk menyembah kepada iblis, dan iblis akan memberikan semua yang ada di dunia ini kepada Tuhan Yesus, ya. Yang penting Tuhan Yesus mau tunduk, mau menyembah kepada iblis, begitu. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan mengkonfrontir iblis dengan pernyataan sesuai dengan yang dikatakan oleh Taurat Musa, bahwa manusia harus menyembah Tuhan Allah dan bukan menyembah kepada iblis, ya, dan harus berbakti kepada Tuhan Allah. Tetapi ada juga yang kedua, bapa duniawi. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapamu, yaitu setan, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakannya dari karakternya sendiri, karena dia adalah pembohong dan bapa kebohongan. Saudara, orang-orang yang bapaknya adalah iblis, dalam dirinya ada perlawanan terhadap firman Tuhan, ada penolakan kepada firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu dijabarkan dengan lantang, dengan jelas, ya, dijabarkan dengan terang sekali begitu, ya, tetapi tetap ada orang-orang yang menolaknya, tetap ada orang yang sulit untuk menerimanya. Nah, kenapa? Karena pikirannya sudah dicengkeram oleh bapa duniawi tadi, yang berisi dengan kebohongan-kebohongan. Pikirannya sudah disuntik oleh kebohongan oleh iblis, ya, sehingga dia menolak kebenaran yang sejati, dia menolak kebenaran yang berasal dari firman Tuhan yang sejati, menolak Tuhan Yesus itu sendiri sama saja. Dikatakan bahwa bapa jenis kedua ini adalah bapa imitasi atau bapa yang palsu. Dan apapun yang dia lakukan untuk menarik perhatian kita manusia, ujung-ujungnya adalah untuk mencelakai jiwa manusia atau membunuh manusia dalam api yang kekal. Kita akan mengulas dalam-dalam bagaimana kita sebaiknya membina hubungan dengan Bapa yang sejati, Bapa segala roh, Bapa yang menciptakan kita semuanya melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, yakni Bapa pencipta segala sesuatu, yang rindu di dalam Yohanes pasal 3:16 menyelamatkan setiap manusia supaya tidak binasa. Ada dua kata kerja yang dikehendaki Bapa surgawi dari apa yang dikatakan di Matius pasal 4 ayat 10 tadi, yaitu menyembah dan berbakti, supaya kita melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kata menyembah berasal dari kata proskuneo atau proskinesis, yang artinya memberi nilai tinggi kepada pribadi yang disembah. Dan ini memiliki arti yang dikonotasikan seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Saudara suka melihat anjing yang bermanja-manja kepada tuannya, melihat anjing yang begitu menghormati, respect, dan mengasihi tuannya. Anjing menjilati tuannya sebagai tanda ia senang sekali bertemu dengan tuannya, dan jilatan adalah ekspresi tanda cinta kasih kepada sang tuan. Kalau itu gambaran tentang seekor anjing yang menjilati tangan tuannya, maka proskuneo itu memiliki dasar cinta dan ketulusan yang besar kepada sang tuan. Nah, di sini dalam hubungannya dengan saudara, ya, jika Anda memang benar-benar menyembah Allah, maka di dalam penyembahan saudara, dalam hati saudara itu mestinya ada cinta dan ketulusan yang besar kepada Bapa surgawi, kepada Tuhan Yesus. Anjing tidak pernah menjilati seorang yang bukan tuannya, dan anjing tidak punya sikap pura-pura loh. Dia nggak kenal apa itu munafik. Jika dia mengekspresikan rasa cintanya dengan menjilati tangan tuannya, maka ia benar-benar cinta kepada sang tuan. Dia nggak pura-pura, ya. Anjing tersebut pasti sangat menghormati, menghargai tuannya. Bahkan anjing siap berkelahi sampai mati demi membela sang tuan. Kita sering melihat kan video bagaimana si anjing itu membela tuannya. Maka jika Anda mau menyembah Tuhan Elohim Yahweh, nah, sikap mulianya adalah jika Anda menunjukkan kerendahan hati, tidak ada gengsi, dan selalu memandang positif kepada Tuhan,
ya tercermin dalam perkataan Anda, ya seperti seorang wanita Kanaan atau dari Siro-Fenisia di Matius pasal 15 ayat ke-27 yang berkata, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara tahu nggak apa yang dikatakan di Matius pasal 15 ini? Itu ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang wanita yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel, dan wanita itu mengharapkan Tuhan menolong dia, menolong menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan menguji perempuan itu dengan merendahkan dia, dengan menganggap dia seperti anjing, ya. Nah, tetapi wanita itu tidak punya rasa tersinggung, tidak tersinggung. Dia nggak berontak ketika dikatain anjing. Dia malah berkata, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah. Dia hanya memandang Tuhan sebagai tuannya itu dengan kerendahan hati. Tuannya mau ngomong apa, Tuhan mau bicara apa, menganggap apa, nggak apa-apa, yang penting aku mendapat belas kasihannya. Nah, saudara, sikap inilah yang perlu diperjuangkan dalam diri kita. Jika Anda belum mempunyai sikap mengasihi Tuhan dengan sempurna, belum punya penundukan diri kepada firman Tuhan, maka sekalipun Anda melantunkan lagu penyembahan yang bagus, sekalipun Anda bermazmur, sekalipun suara Anda melengking tinggi 2 oktav, 3 oktav, Anda belum menyembah Tuhan dengan benar kalau Anda belum memiliki hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Anda mempunyai suara emas dan pandai memimpin pujian dengan gaya panggung yang seperti selebriti, sekalipun Anda bisa berbahasa roh yang canggih sekalipun, ya, sekalipun Anda bernyanyi di kelompok kur yang terkenal, tetapi jika Anda tidak punya kerendahan hati dan Anda menolak berubah dengan meneladani Kristus, maka penyembahan Anda sebetulnya sia-sia dan dianggap sebagai kotoran oleh Allah. Coba saudara baca di Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuji aku hanya di bibirnya saja tetapi hatinya jauh. Saudara, koreksi diri sendiri, apakah hatimu memang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan atau hanya sekedar memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan kebaikan Tuhan. Karena saya ketemu banyak orang yang mencari Tuhan, beragama Kristen hanya sekedar mencari berkat, ya hanya sekedar ingin diberkati, dapat uang banyak gitu. Tetapi untuk menyembah beliau, berbakti kepada beliau, orang tersebut malas. Karena orang yang menyembah Tuhan harus benar-benar menempatkan Allah dalam posisi yang terhormat, yang tertinggi. Dan orang menghormati Tuhan yang tulus pasti tidak akan berani celelean atau main-main dengan sikapnya. Dalam hal berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, harus benar-benar murni dan memiliki rasa takut atau hormat kepada Allah dalam porsi yang benar. Ya, jangan hanya sekedar bisa tampil, gampang tampil seperti selebriti, nyanyi di depan banyak fansnya begitu ya. Gampang menjadi pengkhotbah yang terkenal seperti seorang politikus yang berpidato di depan ribuan atau mungkin ratusan orang, ya. Tetapi untuk memiliki porsi yang benar di hadapan Tuhan itu tidak mudah, dan ini harus keluar dari hati yang tulus. Maka di dalam Yohanes pasal yang keempat, namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Allah adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saya tekankan frase harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sebuah perintah yang tidak ada toleransinya. Ini adalah sebuah perintah yang harus dijalankan oleh setiap umat Tuhan. Menyembah Bapa dalam roh tidak sama artinya menggunakan bahasa roh saat berdoa atau menyembah atau saat menyanyi penyembahan. Perhatikan ayat 24. Allah adalah roh. Bapa segala roh dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 kan dikatakan, selain itu kita memiliki ayah-ayah di dunia ini yang mendidik kita dan yang kita hormati. Jika demikian, bukankah kita harus lebih lagi menundukkan diri kepada Bapa atas segala roh dan atas hidup? Nah, yang kita hadapi adalah Bapa yang menciptakan segala sesuatu dan yang memberikan rohnya kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada DNA-nya, ada keturunannya dari Allah. Karena di dalam Kejadian pasal 2 Tuhan mengatakan bahwa
ketika pembentukan manusia yang pertama itu Tuhan mengembuskan rohnya kepada manusia tersebut sehingga manusia itu memiliki kecerdasan kepandaian lebih daripada binatang. Nah, kenapa kita menjadi cerdas? Itu karena kita memiliki DNA atau rohnya Tuhan. Maka benar Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 bahwa Bapa pencipta segalanya itu adalah Bapa segala roh. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa menyembah Bapa di dalam roh berarti proskuneo kita atau pemberian nilai tertinggi kepada Allah itu harus dibuktikan atau dimanifestasikan dengan sikap yang tunduk kepada Allah. Sebuah sikap yang nyata-nyata, bukan hanya imajiner, bukan hanya teori saja, tetapi sikap perbuatan kita sehari-hari 1 kali 24 jam. Saya ulangi, menyembah di dalam roh tidak sama dengan berdoa dalam bahasa roh ya. Tetapi yang bersangkutan mau dipimpin oleh Roh Kudus, lalu hidupnya menghasilkan buah-buah roh yang bisa dilihat menjadi terang bagi orang lain, yang bisa dirasakan seperti garam di dalam masakan memberikan rasa nikmat dalam masakan tersebut. Hidup kita bisa memberikan nikmat kepada orang lain yang orang lain itu belum mengenal Tuhan, sehingga mereka tertarik hatinya untuk mencari Tuhan. Kalau kita berkata tunduk, berarti di situ kita menyadari kita tidak punya hak apa-apa di hadapan Allah. Karena kita harus menyadari dan mengerti konteks apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab pada zamannya. Jangan kita berpikir seperti zaman sekarang untuk mendefinisi atau untuk menerjemahkan atau untuk mengurai Alkitab. Penebusan itu dimaksudkan dengan prinsip pembelian budak dari perdagangan budak loh. Ya, pada waktu itu kan masih ada perdagangan budak, masih dilegalkan orang menjual orang ya. Nah, ketika seorang tuan itu membeli seseorang budak dari pasar budak, dari pedagang budak, maka budak itu menjadi milik sepenuhnya. Hidup matinya itu menjadi milik sang tuan yang baru tadi. Nah, kita ini sudah dibeli dengan lunas dari pedagang budak, yakni dosa, iblis, setan ya. Perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Layani Allah dengan tubuhmu, bukan hanya dengan teorimu saja, bukan hanya dengan pikiranmu, dengan tubuhmu dalam kelakuan kita sehari-hari. Sebetulnya kita tidak punya hak hidup semaunya sendiri loh, ya, dan kita nggak punya hak apapun lagi, dan tidak ada kepemilikan apapun dalam diri kita. Karena seorang budak itu segala sesuatu itu milik tuannya. Dia bekerja untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Karena kita telah dibeli lunas oleh Tuhan, maka milik segalanya yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 22-23. Sebab ia yang ketika dipanggil dalam Tuhan adalah budak, ia adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian juga ketika orang yang merdeka dipanggil, ia adalah budak Kristus. Kamu telah ditebus dengan harga lunas, karena itu janganlah kamu menjadi budak manusia. Dalam arti, jangan kamu memberikan hatimu, perasaanmu, kesenanganmu untuk selera manusia. Ya, seperti yang kebanyakan dinikmati oleh manusia yang tidak mengenal Allah. Saya ambil contoh. Jika Anda tidur, lalu terjaga pada jam 5 pagi, saat udara sejuk, enak-enaknya tidur di bawah selimut, ya, apa sikap Anda? Tetap menarik selimut, menghangatkan tubuh Anda kembali, atau saudara bangun dan mulai duduk dan mulai menyembah Tuhan? Kalau saya akan duduk dan mulai menyembah Allah. Ya. Bangun pagi adalah perkara yang sulit sejak saya kecil loh. Ya, saya tidak mudah untuk bangun pagi. Tetapi saya melawan daging saya karena saya mau memberi penghormatan yang tertinggi kepada Bapa segala roh, Tuhan penebus saya. Contoh lain, jika Anda mempunyai ego yang tinggi, temperamental sikap Anda, dan mudah tersinggung atau terusik harga diri Anda, jika pasangan Anda berkata yang tidak enak atau menyanggah pendapat Anda dengan tidak sopan, ya, ada debat kusir begitu, lalu apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memperuncing suasana dengan perdebatan, adu pendapat sampai meledak emosi Anda atau pasangan Anda? Atau Anda memilah-milih, sekiranya topik yang sedang diperdebatkan atau yang berbeda pendapat tadi itu bukan hal yang normatif,
Atau dengan kata lain itu hanya masalah yang relatif, masalah sepele, yang tidak penting, artinya bukan prinsip yang berhubungan dengan kekekalan. Apapun yang ada di dunia ini sebetulnya itu tidak penting, ya. Entahkah itu soal harta, martabat, harga diri, kekayaan, dan sebagainya, itu tidak penting sebetulnya di hadapan Tuhan. Ya, kalau dihubungkan dengan kekekalan, maka Anda memutuskan untuk diam dan mengalah dan tidak memperpanjang perdebatan, ya, tetapi tidak menggerutu dalam hati, ya. Anda lepas begitu saja, rela begitu, ya. Misalnya apa, selera soal chat, istri Anda senang cat yang warna putih, Anda senang warna krem, ya, atau warna abu-abu begitu, itu nggak penting untuk diperdebatkan. Misalnya saudara mau menolong teman saudara si A, tapi suami saudara tidak suka menolong si A, maunya menolong si B, ya itu relatif, ya. Anda lebih mementingkan menjaga hubungan tetap harmonis dengan pasangan Anda atau teman Anda dan orang tua Anda, karena apa? Bahwa pembicaraan yang diperdebatkan itu hanya bersifat relatif, bukan normatif. Terkecuali yang sedang Anda permasalahkan adalah hal yang normatif, misalnya pasangan Anda melakukan pelanggaran moral atau kesusilaan, pelanggaran terhadap kekudusan Allah, misalnya toleransi dengan ajaran yang sesat, perdukunan, perilaku yang buruk, dan lain-lainnya, itu normatif, ya. Saudara bisa tegur kalau hal itu, ya, karena tidak ada hukum apapun yang akan menentang jika itu normatif. Atau pasangan Anda mengajak meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan harta, jabatan duniawi, ya, misalnya dipromosin untuk jabatan tertentu tapi harus meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, itu normatif. Atau karena sakit berkepanjangan maka orang tua Anda mencari pertolongan alternatif di luar kedokteran, misalnya pergi ke dukun, mencari orang pintar katanya dalam tanda petik, ya. Atau orang tua atau pasangan Anda mengajak Anda bergereja yang tidak mengajarkan kebenaran, atau yang membuat rohani Anda menjadi kerdil. Nah, itu baru normatif, karena di gereja tersebut atau di pengkhotbah tersebut orang tidak bertumbuh dengan benar, bahkan mungkin malah tersesat, atau mungkin tetap makan makanan ciki-ciki atau makan beracun malahan, ya, makanan rohani maksud saya. Kalau untuk urusan normatif seperti itu, ya, Tuhan mendorong seperti di dalam Matius pasal 10 ayat 14. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar perkataanmu, ketika kamu keluar dari rumah atau kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Saudara, frase kebaskanlah debu kakimu itu adalah suatu peringatan atau pernyataan yang menunjukkan bahwa Anda harus sudah selesai berurusan dengan orang yang tidak dikehendaki Allah bersama dengan Anda. Itu jelas sekali. Berani nggak Anda menolak ajakan yang menyesatkan jika dia itu suamimu atau istrimu atau orang tuamu atau bosmu sekalipun, ya, dengan resiko engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan warisan dan sebagainya? Berani nggak engkau berkata tegas tidak kepada mereka? Ya, karena itu normatif dan saudara harus berani. Saya berani melakukan seperti itu, saya tinggalkan orang tua ketika saya dipaksa untuk kembali kepada kepercayaan yang lama. Saya tinggalkan semua dengan resiko saya tidak mendapatkan warisan 1 sen pun. Ya, nggak apa-apa. Hidup ini tidak tergantung kepada warisan, toh, gitu. Ya. Nah, menundukkan diri dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9 itu berhubungan dengan komitmen kita mau diperintah oleh Allah Roh Kudus untuk melaksanakan segala yang dikehendaki Bapa. Dan ini berhubungan dengan kesanggupan mengorbankan harga diri Anda dan melepaskan semua keinginan duniawi yang terlanjur Anda nikmati selama ini, kan? Nah, ini kita berani korbankan demi kepentingan Allah. Sekarang kita mengulas, kepadanya kamu harus berbakti. Kata berbakti dari kata dasar bakti, berhubungan erat dengan tindakan melayani sebagai seorang pembantu atau seorang budak pada masa itu. Seorang PRT atau karyawan perusahaan itu termasuk pegawai negeri sipil, ya. Tidak boleh bekerja semaunya sendiri dong, ya. Ada aturan-aturan yang mengikat dia. Misalnya dia nggak bisa menentukan jam kerja semaunya sendiri, mau datang siang, pulang siang, ya, atau mempergunakan keuangan perusahaan semaunya sendiri, atau keuangan negara, ya, semaunya sendiri. Saudara, orang-orang yang menjadi karyawan, ya, menjadi pegawai itu harus tunduk pada aturan sang majikan atau aturan perusahaan, ya.
Bahasa Yunaninya berbakti itu latreuo atau latreuseis, ya, berarti melayani, to serve. Kata yang serupa dalam teks aslinya juga digunakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saudara pasti mengingat ayat ini ya, yang LAI menerjemahkan sebagai ibadah, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu juga menggunakan kata latreuo, ya, artinya berbakti. Saudara, teks asli kata sejati dalam ibadah yang sejati tadi ya, berasal dari kata logikos atau logiken, artinya masuk akal atau rohani ya. Nah, ibadah yang sejati atau logiken latreian itu dalam bahasa Inggrisnya divinely reasonable service. Maka Anda disebut beribadah kepada Allah secara benar ya, atau secara wajar di pandangan Allah ya, beribadah dengan sungguh-sungguh jika ibadah Anda masuk di dalam akalnya Allah, bukan akal kita. Berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada selera kita, bukan menurut kita sendiri. Tegasnya, cara ibadah kita harusnya dengan cara yang berkenan kepada Allah, bukan dengan cara semau kita sendiri. Misalnya dengan sebuah liturgi yang kita susun, sepertinya apik sekali ya, seperti penuh hikmat gitu ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, karena itu setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah, yang disertai rasa hormat dan penuh kekaguman. Kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, orang yang beribadah adalah orang yang mau berbakti kepada Allah, yakni orang yang mau melayani Allah. Walaupun konteks melayani bukan berarti harus berkhotbah, menjadi pemimpin pujian, bermain musik di gereja. Konteks melayani yang benar adalah hidup kita itu menjadi terang bagi orang lain, sehingga orang yang di dalam kegelapan dunia ini dapat melihat Kristus di dalam diri kita, sehingga orang lain dapat terdorong mencari kebenaran sejati, kebenaran yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini harga mati saudara, nggak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup ini harus jadi garam, sehingga orang memberikan rasa nyaman hidup untuk Tuhan. Jadi hidup sepenuh sama Tuhan itu adalah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Tidak ada yang lainnya yang bisa membahagiakan kecuali hidup untuk Tuhan. Nah, saudara harus bisa menciptakan rasa nyaman seperti itu dengan menjadi garam, diumpamakan oleh Tuhan seperti itu ya, menjadi garam. Nah saudara, itu penting sekali dalam diri kita. Saudara harus koreksi ya, koreksi diri. Misalnya sebagai orang tua, apakah Anda telah berperilaku menjadi teladan sehingga anak-anakmu memiliki hati menghormati Allah dan hidup kudus? Atau sebaliknya hidupmu itu masih bejat, masih liar, masih semaunya sendiri, tidak bisa jadi contoh sedikit pun, sehingga anak-anakmu tidak bisa mendapatkan teladan yang baik dari engkau, karena hidupmu itu seperti orang-orang dunia yang liar. Maka jika pengertian arti hidup yang melayani dengan benar, saudara, maka siapapun Anda, profesi apapun, tingkat pendidikan apapun, situasi sosial dan jabatan apapun, jenis kelamin apapun, bahkan kondisi kesehatan bagaimanapun, Anda dapat memenuhi sasarannya Tuhan, beribadah dengan benar jika Anda memberikan hati Anda kepada Tuhan. Saya tahu ada seorang teman yang sakit, walaupun dia sakit ya, dan dia tahu bahwa umurnya tinggal beberapa waktu saja, tetapi dia tetap pergi melayani Tuhan. Dia tetap pergi untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, pendek kata itu begini loh. Setiap orang yang menyembah Tuhan dalam arti yang benar ya, pasti ia beribadah atau berbakti kepada Tuhan ya. Tetapi orang yang beribadah hanya mengikuti kewajiban agamawi atau sekedar melaksanakan liturgi gereja atau protokol gereja, ia belum tentu menyembah Allah loh. Karena ia belum tentu memberikan nilai tertinggi kepada Allah. Apalagi jika kesaksian hidupnya itu masih minus.
masih menjadi batu sandungan, masih bikin orang tidak seret, masih bikin orang tidak selera dengan Tuhan, ya seperti yang suka menyakiti dan merugikan orang lain, melakukan tindakan yang jahat, atau sekedar mengumbar hawa nafsu yang sebetulnya setara dengan sifat binatang yang tidak mempunyai normal, suka menjadi provokator, menggosok orang, membenci orang lain, baik di medsos atau langsung ngomong begitu, menggosip begitu, memberontak kepada kepemimpinan rohani, berlaku anarkis, ya tidak menghormati orang tua. Jadi, apa kaitannya pernyataan Tuhan di Matius 8 ayat ke-22? Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus menggunakan kejadian orang tua salah seorang murid yang barusan meninggal tadi ya, sebagai terminologi, sebagai kesempatan untuk menilai diri kita ya, bagaimana selayaknya melayani Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan terminologi orang mati? Karena orang mati itu tidak punya perasaan lagi kan? Orang mati tidak bisa berpikir lagi dan tidak bisa diajar lagi. Orang mati tidak peduli lagi apa yang dikehendaki Allah yang harus dia jalani. Yang bisa dia lakukan hanyalah terbujur kaku dan diam 1000 bahasa, meskipun di dalam ibadah penguburannya sang pengkhotbah itu berbicara menggebu-gebu menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia tidak akan bisa memberikan respon apapun, ya kan? Nah, orang mati tidak akan merespon firman Tuhan walaupun disampaikan dengan sebagus apapun. Maka perkataan Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 10 yang menghardik iblis ini berbicara tentang orang yang sudah mati rohaninya sehingga tidak tahu lagi siapa Allah yang patut disembah. Orang-orang mati rohani pasti sudah tidak punya kepekaan kepada firman Tuhan sedikit pun. Orang-orang yang mati rohaninya tidak punya keinginan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Maka jika seorang yang hidupnya secara fisik ini tetapi ia tidak lagi merespon atau menanggapi firman Tuhan dengan layak, jika setelah mendengar firman Tuhan berkali-kali tetapi ia tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani, tidak mengalami perubahan, ia tidak mau berubah dari karakter buruknya, dari selera rendahannya, dari pola berpikirnya yang keliru, itu sinyalemen atau tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kematian rohani. Di antara saudara pasti ada orang-orang yang seperti itu, yang mengalami kematian rohani. Di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, Tuhan mengumpamakan orang-orang tersebut dengan orang-orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula atau orang-orang yang sudah suam-suam kuku. Itu adalah orang-orang yang mengalami kematian rohani, ya. Arti pernyataan Tuhan di dalam Matius 8 ayat 22 tadi, orang yang mati menguburkan orang mati, itu mempunyai tujuan untuk memperingatkan kita semuanya. Jangan menjadi seorang yang mati rohani. Ini sejajar dengan case suam-suam kuku di Wahyu pasal 3 ayat 16 ya, di mana Tuhan akan memuntahkan. Dan ini juga sama dengan Matius pasal 7 ayat 23, di mana Tuhan menolak orang tersebut walaupun mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau sudah melakukan mujizat-mujizat yang menyatakan tanda-tanda ajaib sekalipun, tapi Tuhan menolak mereka. Terus yang kedua, jangan bergaul atau berurusan dengan orang-orang mati rohani. Kenapa? Jika seorang yang lemah imannya bergaul dengan orang yang mati rohaninya, ia akan terkontaminasi, akan tercemar, akan terpengaruh oleh transfer spirit yang berasal dari orang-orang yang mati rohani tadi. Maka tidak heran Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, LAI terjemahannya berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, itu perintah Tuhan. Tidak usah saudara dekat-dekat, walaupun saudara tidak sombong kepada mereka, walaupun saudara tidak berlaku kurang ajar membelakangi mereka, tetapi saudara minggir dari mereka. Kalau di terjemahan AYT ayat kelima tadi akan berbunyi, kelihatan saleh tetapi menyangkali kuasanya. Jauhilah orang-orang seperti ini. Sedangkan di dalam Titus pasal 3 ayat 10 dalam terjemahan LAI, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Di dalam terjemahan AYT, untuk orang yang menyebabkan perpecahan, peringatkan dia 1 atau 2 kali, setelah itu jauhilah dia.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang suka bergosip, yang suka memprovokasi, yang suka menyebabkan orang lain itu pecah, ya, yang suka menyesatkan orang lain, Tuhan berkata, jauhilah dia. Perintah Alkitab itu jelas, jauhi orang-orang tersebut yang mereka menolak dinasihati, yang menolak mengikuti kebenaran, mereka yang mengeraskan hati dan sombong, sok tahu. Bahkan Paulus sampai menyebut mereka sebagai anjing-anjing, dan Tuhan Yesus menyebut mereka itu seperti ular beludak. Karena mereka membawa spirit atau roh yang menyesatkan dan jahat, yang dapat mempengaruhi orang lain meninggalkan kebenaran yang sejati. Walaupun mereka masih bergereja, walaupun mereka berkhotbah, walaupun mereka memimpin pujian, kelihatannya itu ya salah, kelihatannya itu benar ya, tetapi sebetulnya itu roh lain yang bekerja ya. Maka Tuhan dengan tegas berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Artinya jangan Anda masuk di dalam lingkungan kesesatan. Kita mestinya tidak ada urusan dengan urusan duniawi lagi. Kesesatan ini membawa orang hanya terpincut kepada duniawi, hanya menghargai duniawi. Nah, kita diajar, dididik, dibentuk untuk menghargai yang surgawi, yang berasal dari Allah, yang menuju kepada kekekalan. Itu yang harus diperjuangkan dalam hidup kita. Jangan biarkan kita terpancing oleh bujukan rayu orang-orang yang dipakai oleh si jahat. Ya, orang-orang yang tidak mau bekerja keras untuk Tuhan, yang tidak mau terjun memeras keringat untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang Kristen mestinya tidak perlu ikut-ikutan melakukan anarki, pemberontakan melawan pemerintah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kan sering di medsos ya melihat ada orang-orang Kristen itu mengomentari dengan kata-kata kasar ya, secara verbal kepada pemerintah ya. Nah, orang-orang Kristen mestinya tidak perlu ikut-ikutan melakukan anarki, pemberontakan melawan pemerintah ya. Orang-orang Kristen juga tidak perlu membalas ketika Injil atau salib dinodai orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Biarkan mereka dihakimi Allah, kita nggak punya hak untuk menghakimi ya. Demikian pula kita tidak perlu memprovokasi atau ikut terprovokasi ya, menghakimi, menggosipkan gembala atau keluarga gembala Anda yang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita semua itu perlu saling mendukung. Karena apa? Kita itu semua sebetulnya sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menuju sempurna. Mari kita sama-sama berjuang. Dan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengingatkan kepada kita. Maka saudara, tidak ada gunanya misalnya Anda bisa menjelek-jelekkan, bahkan sampai menjatuhkan seseorang, ya, menjauhkan orang lain dari dia sekalipun, ya saudara, nggak ada gunanya itu ya. Lebih baik saudara berdoa sungguh-sungguh, membela di hadapan Tuhan supaya orang yang mungkin saudara melihat itu sedang jatuh diingatkan oleh Tuhan dan dikembalikan oleh Tuhan. Saya yakin Anda tidak akan berkenan kepada Allah kalau saudara terlibat di dalam provokasi ya, kepada pemerintah, kepada pendeta, kepada teman, pada bos dan sebagainya. Sebaliknya, Anda akan menghadapi takhta pengadilan Allah karena Anda harus sadari bahwa Anda belum tentu benar di hadapan Allah. Sebaliknya, jika gembala Anda, pemimpin perusahaan ataupun pemerintah ya, dan mereka sebetulnya benar di hadapan Allah, Anda malah akan menimbun murka Allah dalam diri Anda. Tunggu waktunya aja ya saudara. Mungkin sekarang biasa-biasa, enak-enak aja ya, senang-senang aja, sehat-sehat saja, tapi tunggu waktunya. Suatu hari akan melihat penghakiman Allah, siapa yang benar, ya kan? Maka jangan ceroboh. Urusan kita adalah seperti ditulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 60. Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi kamu harus pergi dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Ini urusan kita saudara. Ya, urusan kita adalah hidup menjadi terang bagi orang lain, memberitakan kerajaan Allah, kerajaan Bapa surgawi. Apa artinya Anda mempunyai suara yang bagus, teknik vokal yang baik, ya Anda bisa berkhotbah, berpidato dengan baik, lalu dipercaya memimpin pujian, memimpin suatu penggembalaan, menjadi singers, menjadi pemusik, tampil di depan banyak orang, dikagumi atau punya kemampuan yang hebat, berorasi yang baik, ya begitu. Tetapi ditolak oleh Tuhan, tidak ada manfaatnya kan? Maka mari kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, lantas pertanyaan terpenting adalah bagaimana jika sebetulnya Anda yang mendengarkan khotbah ini saat ini
sebetulnya juga sudah mengalami kematian rohani seperti tanda-tanda atau ciri-ciri yang saya jabarkan tadi. Memang tidak mudah menyadari kondisi diri, ya, diri kita sendiri, seperti firman yang berkata, "Balok di matamu tidak kelihatan, tetapi selumbar di seberang lautan malah kelihatan." Saya tidak perlu menunjuk pada orang lain tentang kematian rohani, karena saya pun pernah mengalami satu fase kematian rohani di masa yang lalu. Walau di luar tampaknya saya masih rohani, ya, kelihatannya gitu. Tetapi dalam jiwa saya mengalami kematian rohani, ya, pada satu masa tertentu. Dan firman Tuhan cukup sederhana menawarkan solusi yang itu saya sudah merasakannya, ya. Pastikan bahwa Anda sudah memberi nilai tertinggi kepada Allah Bapa dan Tuhan kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19-20. Oleh karena itu bertobatlah dan berbaliklah. Kata berbaliklah ini berarti kembali kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga waktu kelegaan datang dari kehadiran Tuhan, dan supaya Ia mengutus Kristus yang telah ditetapkan bagimu, yaitu Yesus. Kata berbalik diambil dari kata epistrepsate, artinya to turn again atau to revert atau berbalik lah gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan Wahyu pasal 2 ayat yang kelima yang berkata, "Karena itu ingatlah dari mana kamu jatuh dan bertobat serta lakukan apa yang sudah kamu kerjakan semula. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya kecuali kamu bertobat." Jadi kata sentralnya adalah bertobat. Sederhananya, sadari atau akui bahwa engkau sudah mengalami kematian rohani, yang mengalami kesuaman, kehilangan kasih mula-mula, walaupun engkau masih sibuk di dalam kegiatan gerejawi. Lalu Anda datang segera kepada Tuhan dan bertobat memohon pengampunan dan pemulihan. Nah, saudara, jangan tunda. Jangan biarkan waktu berlalu, karena besok belum tentu engkau mempunyai kesempatan yang sama. Lalu mulailah kembali dari awal, yakni saat Anda masih memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Jika Anda belum pernah mengalami kasih yang mula-mula kepada Tuhan, mungkin memang selama ini hanya terdidik sebagai seorang yang fanatik Kristen tanpa mengerti kehendak Allah. Mungkin juga Anda selama ini hanya terdidik melakukan kegiatan gerejawi dengan rajin, ya bahkan terlibat pelayanan sekalipun. Tetapi Anda sebetulnya belum pernah mencintai Tuhan dengan benar, dengan tepat. Saran saya, yang pertama Anda harus ganti lingkungan pergaulan Anda. Seperti dikatakan oleh Alkitab bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kan? Bisa jadi itu adalah teman mainmu, teman dekatmu, bahkan Anda harus berani menjauh dari sahabat yang memberi pengaruh yang buruk, ya. Bisa jadi itu adalah lingkungan gereja Anda yang tidak mengajarkan kebenaran, tetapi hanya menekankan kehidupan duniawi atau mengejar berkat jasmani, materi, ya, hanya sekedar berhura-hura, agamawi saja, ya. Dan saudara harus mengambil keputusan yang tegas, meninggalkannya, atau saudara tetap terpuruk di situ, ya. Lalu belajar mencintai Tuhan Allah, belajar jatuh cinta kepada Beliau dengan mengganti selera duniawi Anda, dan Anda belajar tunduk kepada Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh si anak bungsu di dalam Lukas pasal 15, kan? Meninggalkan peternakan babi, dan peternakan babi itu adalah simbol dunia yang keliru digauli, ya. Dan kita seringkali tidak sadar kita masuk dan bergaul dan bekerja di dalam peternakan babi dalam tanda kutip, ya. Lalu kembalilah kepada Bapa yang sesungguhnya. Kembalilah kepada pelukan Bapa. Tetapi Lukas 15 ini kan juga memberi peringatan lain. Anak sulung adalah lambang orang-orang yang sebetulnya juga terhilang di lingkungan gereja. Orang-orang ini tidak sadar bahwa itu sebetulnya mereka terhilang, ya, karena orang-orang ini hanya hidup di dalam kesibukan agamawi tanpa memiliki cinta sejati kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda sudah sibuk di gereja, mungkin saudara aktif di gereja, tetapi benarkah Anda itu mengerti kehendak Tuhan? Benarkah Anda itu mencintai Tuhan dengan benar? Ya, cari firman Tuhan, cari khotbah-khotbah yang benar, yang membangun jiwa saudara, yang memurnikan jiwa saudara, yang menyembuhkan luka-luka batin saudara. Nah, cari firman Tuhan yang mendorong saudara melakukan kehendak Bapa supaya kita mengalami perubahan dalam karakter, dalam selera, dalam pola berpikir kita.
supaya apa? Diselaraskan atau berpadanan dengan Injil Tuhan. Pastikan bahwa Anda sudah memberi nilai tertinggi kepada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jangan biarkan mengumbar nafsu kita, jangan biarkan mengumbar keinginan kita, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan sebagainya. Jangan biarkan daging kita membuat kita malas melayani Tuhan, karena itu semua urusan orang mati. Urusan kita adalah berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.